Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, kali ini kita insya Allah akan belajar bersama bagaimana membahas tentang narasi ekonomi, di mana ini bisa membentuk industri, kebijakan, dan masyarakat. Teman-teman, dalam landscape perekonomian yang bergerak cepat saat ini, memahami dinamika naratif ekonomi sangatlah penting, teman-teman. Kali ini kita akan menggali lebih dalam konsep tentang naratif ekonomi ini, bagaimana menggali wawasan dan perspektif yang menjelaskan signifikansinya dari asal-usulnya hingga penerapannya di dunia nyata, teman-teman. Video kali ini akan membekali kita dengan pemahaman menyeluruh tentang naratif ekonomi. Dalam dunia ekonomi yang terus berkembang, teman-teman, selalu mendapat informasi adalah kunci untuk mengambil keputusan yang sangat tepat, ya teman-teman. Naratif ekonomi atau narasi ekonomi adalah sebuah konsep yang memiliki arti penting dalam membentuk kebijakan, teman-teman, ya. Tentunya kebijakan ekonomi, ya. Dia bisa mempengaruhi perilaku konsumen dan mempengaruhi pasar global tentunya. Kita akan mencoba untuk mengeksplorasi berbagai dimensi naratif ekonomi ini, teman-teman, sehingga dapat memberikan kita pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya naratif ekonomi ini dan bagaimana implikasinya dalam kehidupan kita. Pertama, kita mesti mengungkap tentang konsep dari ekonomi narasi ini, ya teman-teman, ya. Di mana naratif ekonomi ini mengacu pada narasi dan cerita yang tersebar di dunia ekonomi. Narasi-narasi tadi, teman-teman, memainkan peran penting dalam membentuk tren ekonomi, ya. Kebijakan, perilaku individu, dan jelas di dunia usaha. Mari kita mulai, teman-teman, ya. Di mana asal usul dari narasi ekonomi ini kita perlukan untuk memahami makna dari naratif ekonomi ini, teman-teman. Pertama, kita harus menelusuri asal usulnya dulu. Nah, konsep ekonomi ini berakar pada cara masyarakat memandang dan mengkomunikasikan fenomena ekonomi. Ini mencakup cerita tentang inflasi, pengangguran, dan pasar keuangan. Nah, narasi-narasi seperti ini, teman-teman, mempengaruhi keputusan ekonomi kita dan pada gilirannya nanti berdampak pada perekonomian secara global, ya. Nah, sejauh mana sih kekuatan narasi ekonomi ini dalam perekonomian kita, teman-teman? Perlu kita tahu bahwa narasi bukan hanya sekedar cerita. Ini adalah alat yang sangat ampuh, teman-teman, seperti yang kita ketahui, di mana dapat menentukan jalannya perekonomian. Nah, narasi ini mempengaruhi sentimen investor, kepercayaan konsumen, dan kebijakan pemerintah terutama, ya. Misalnya saja narasi positif mengenai industri teknologi, teman-teman, yang sangat pesat berkembang. Nah, di mana narasi positif ini dapat menarik investasi dan mendorong inovasi yang berkelanjutan. Sedangkan narasi negatif tentang ketidakstabilan ekonomi dapat menyebabkan anjloknya pasar, jatuhnya pasar. Kemudian yang kedua, ada juga peran media dan komunikasi, ya. Media baik itu taruhlah surat kabar, televisi, media sosial seperti Instagram, YouTube, TikTok, dan lain sebagainya berperan penting dalam menyebabkan ekonomi narasi ini, teman-teman.
tersebarnya narasi ekonomi ini. Mereka mempunyai kekuatan yang sangat berpengaruh kuat karena narasi dan pengaruhnya terhadap persepsi publik. Nah, memahami bagaimana media membentuk narasi ekonomi sangatlah penting di dunia yang didorong oleh informasi saat ini, teman-teman. Kemudian bagaimana menjelajahi ekonomi naratif ini dalam mempraktekkannya. Nah, setelah kita paham tentang dasar-dasar tentang naratif ekonomi ini, perlu kita telusuri bagaimana hal ini dapat diwujudkan dalam skenario dunia nyata ya, tidak hanya sekedar cerita. Contoh saja yang pertama di pasar keuangan. Di mana-mana pasar keuangan sangatlah rentan, teman-teman, terhadap pengaruh narasi. Enggak di Indonesia, enggak di luar negeri, dimanapun itu. Nah, sentimen misalnya investor seringkali bergantung pada cerita atau narasi yang beredar di pasar, di TV. Baik itu narasi bullish yang mendorong harga saham ke level tertinggi misalnya. Kemudian ada juga narasi bearish yang memicu aksi jual saham misalnya. Nah, narasi ekonomi selalu hadir di dunia keuangan seperti ini, teman-teman. Makanya faktor fundamental tidak bisa kita kesampingkan selain faktor teknikal. Kemudian pengambilan keputusan politik dalam ekonomi narasi ini, teman-teman. Pemerintah dan pembuat kebijakan juga memanfaatkan kekuatan ini. Narasi ekonomi ini, teman-teman, ya, dapat mempengaruhi opini masyarakat dan mempengaruhi misalnya hasil pemilu ya. Nah, memahami bagaimana politisi menyusun dan memanfaatkan narasi ekonomi ini untuk strategi kampanye mereka misalnya, itu sangat penting, teman-teman. Di mana mereka berusaha untuk mendapatkan informasi mengenai kewarganegaraan misalnya, dan bagaimana perilaku konsumen dalam narasi ekonomi ini. Kita tahu bahwa ekonomi narasi ini memperluas jangkauannya pada pilihan yang diambil setiap orang, setiap individu dalam kehidupan sehari-hari. Kepercayaan konsumen yang dipengaruhi oleh ekonomi naratif ini dapat mendorong atau menghambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Nah, memahami psikologi di balik perilaku konsumen ini sangat penting, teman-teman, bagi dunia usaha dan pembuat kebijakan, dalam hal ini pemerintah misalnya. Kemudian mungkin ada pertanyaan bagaimana dampak naratif ekonomi ini terhadap masyarakat luas, terutama di sekitar kita, teman-teman. Selain pasar keuangan tadi, kemudian kebijakan dari pemerintah, narasi ekonomi juga mempunyai dampak yang sangat signifikan, yang sangat luas terhadap masyarakat secara keseluruhan. Kemudian bagaimana persepsi sosial terhadap kondisi ekonomi ini, teman-teman. Di mana narasi ekonomi membentuk cara masyarakat memandang kondisi perekonomian saat ini. Baik itu gambaran pasar kerja yang berkembang pesat atau ketakutan atau kekhawatiran mengenai kesenjangan pendapatan. Nah, narasi-narasi atau cerita-cerita seperti ini sangat mempengaruhi pandangan kita terhadap kesejahteraan masyarakat. Kemudian ketimpangan ekonomi dalam ekonomi naratif ini bagaimana kita bisa tahu, teman-teman. Nah, narasi seputar kesenjangan ekonomi dapat memicu diskusi dan mendorong perubahan sosial. Cara untuk memahami bagaimana narasi ekonomi berkontribusi terhadap perdebatan mengenai distribusi kekayaan itu sangatlah penting dalam mengatasi masalah-masalah sosial di masyarakat yang sering terjadi, teman-teman. Kemudian bagaimana narasi ekonomi global sebenarnya terjadi. Nah, ini yang paling penting. Karena di dunia yang saling terhubung saat ini, narasi global berdampak pada perdagangan misalnya, diplomasi, hubungan antar negara,
dan kerjasama internasional misalnya teman-teman. Nah, di mana naratif ekonomi ini memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk hubungan antar bangsa tadi. Mungkin teman-teman bertanya ya, apa sih peran utama naratif ekonomi ini di dunia ini? Di mana naratif ekonomi ini, jawabannya teman-teman, berfungsi sebagai alat yang sangat ampuh untuk mempengaruhi atau membentuk narasi ekonomi, mempengaruhi persepsi masyarakat, dan mempengaruhi pengambilan keputusan dari pemerintah di berbagai level, di berbagai sektor, di berbagai bidang. Kemudian timbul lagi pertanyaan mungkin, bagaimana narasi ekonomi ini mempengaruhi investasi misalnya. Nah, narasi ekonomi dapat berdampak signifikan terhadap taruhlah sentimen investor, mempengaruhi aliran investasi ke berbagai sektor dan pasar teman-teman. Ini salah satu dampaknya terhadap investasi ya, dunia investasi. Kemudian ada timbul lagi pertanyaan misalnya, apakah naratif ekonomi dan peramalan ekonomi saling berkaitan, saling berhubungan? Nah, meskipun naratif ekonomi ini berfokus pada pembentukan cerita, pembentukan narasi, pembentukan opini publik. Nah, peramalan ekonomi juga melibatkan prediksi tren ekonomi di masa yang akan datang teman-teman. Namun keduanya saling berhubungan karena narasi dapat mempengaruhi adanya perkiraan. Lalu bisakah individu mengubah narasi ekonomi ini? Saya atau Anda bisa mengubah cerita ekonomi atau ekonomi naratif ini? Jawabannya ya. Individu, baik itu organisasi, mempunyai kapasitas yang membentuk dan mempengaruhi naratif ekonomi melalui tindakan, melalui komunikasi, dan melalui advokasi yang bisa mereka lakukan. Lalu apa peran media dalam naratif ekonomi ini teman-teman? Jawabnya adalah bahwa media memainkan peran penting dalam menyebarkan dan memperkuat narasi ekonomi. Semua kita tahu bahwa media dapat membentuk persepsi publik, persepsi masyarakat, pendapat masyarakat, dan mempengaruhi keputusan di bidang ekonomi teman-teman. Lalu bagaimana pengambil kebijakan dalam hal ini pemerintah dapat memanfaatkan hal ini? Maksudnya naratif ekonomi ini. Para pembuat kebijakan dapat menggunakan narasi ekonomi ini untuk menggalang dukungan publik misalnya teman-teman ya, terhadap kebijakan dan inisiatif mereka, sehingga mengaruhi arah tata kelola ekonomi secara keseluruhan. Beberapa contoh misalnya di dunia keseharian kita, dunia nyata, di dunia ekonomi saat ini yang menggambarkan pengaruh naratif ekonomi itu apa saja sih? Misalnya yang pertama, pengaruh media sosial pada saham teknologi misalnya teman-teman, di mana ekonomi narasi ini atau naratif ekonomi ini sangat mempengaruhi taruhlah harga saham perusahaan teknologi misalnya, teknologi besar seperti Apple, Amazon, atau Tesla mungkin. Ketika media sosial dan berita fokus pada prestasi positif perusahaan-perusahaan tadi, nah para investor cenderung membeli saham mereka, di mana hal ini mendorong harganya akan naik. Namun sebaliknya teman-teman, naratif secara negatif dapat memicu besarnya penjualan dan penurunan harga saham. Kemudian contoh lain di pandemi barusan teman-teman, COVID-19 dan sentimen konsumen ya. Semua kita tahu, saya tahu, Anda tahu bahwa pandemi COVID-19 kemarin, naratif ekonomi berperan sangat penting dalam mengatur sentimen konsumen, sentimen pasar. Misalnya ketika ada berita yang mengabarkan perkembangan positif dalam penanganan pandemi, sehingga korban berkurang misalnya, konsumen cenderung lebih percaya diri dalam berbelanja, dalam beraktivitas keseharian.
Namun kebalikannya, ketika narasi negatif tentang meningkatnya kasus COVID-19 ini dapat mengurangi pengeluaran konsumen, mengurangi belanja mereka keep money mereka, dan mereka tidak lagi beraktivitas. Kemudian bagaimana perubahan kebijakan pemerintah dari sisi narasi ekonomi, teman-teman? Ketika pemerintah mengumumkan contohnya perubahan kebijakan ekonomi misalnya, seperti penghapusan pajak atau stimulus ekonomi, naratif ekonomi segera beraksi, teman-teman. Hal ini dapat mempengaruhi keputusan setiap perusahaan dan konsumen dalam hal investasi, dalam hal pengeluaran, dan tentu saja dalam hal tabungannya. Kemudian contoh lagi, perang dagang di pasar global. Semua kita tahu bahwa konflik perdagangan antar negara besar seperti Amerika dan Cina ya misalnya, telah menciptakan naratif ekonomi yang berdampak besar ya, sangat besar pada pasar global. Tarif dagang, perdagangan ekspor, dan perdagangan menciptakan volatilitas pasar yang dapat mempengaruhi bisnis dan investasi internasional, teman-teman. Kemudian contoh lain adalah investasi di bidang atau di dalam energi yang terbarukan, di mana naratif ekonomi juga mempengaruhi tren investasi di sini. Bagaimana bisa ketika masyarakat semakin peduli terhadap perubahan iklim misalnya, naratif ekonomi ini fokus pada investasi dalam energi terbarukan. Hal ini mendorong pertumbuhan industri energi yang terbarukan, teman-teman, seperti panel surya, kemudian energi angin, tenaga angin misalnya, serta penurunan investasi dalam energi fosil seperti minyak bumi. Nah, semua contoh barusan, teman-teman, menunjukkan bahwa bagaimana naratif ekonomi ini berdampak langsung pada keputusan ekonomi, baik itu individu, skala bisnis, kemudian pengambil keputusan dalam ini pemerintah, teman-teman. Ini menggarisbawahi bagaimana pentingnya memahami dan mengelola naratif ekonomi ini dalam dunia ekonomi yang kompleks seperti sekarang ini. Yang pada kesimpulannya, teman-teman, bahwa ekonomi narasi ini atau naratif ekonomi ini merupakan kekuatan yang dinamis dan berpengaruh dalam bidang perekonomian. Dimana kita tahu bahwa kekuatannya terletak pada kemampuannya untuk membentuk cerita, membentuk narasi, membentuk kisah yang bisa mempengaruhi keputusan dan memberikan dampak yang sangat signifikan pada masyarakat dalam skala global. Nah, saat kita menghadapi landscape ekonomi yang semakin kompleks seperti sekarang ini, teman-teman, memahami dan memanfaatkan kekuatan naratif ekonomi atau ekonomi narasi ini sangatlah penting untuk pengambilan keputusan dan perubahan positif. Tidak hanya wait and see. Makanya di sini dibutuhkan dari kita semua untuk tetap terus belajar, tetap terus membaca, memantau perkembangan. Tidak hanya pasrah saja, teman-teman. Saya kira sedikit itu yang bisa kita jabarkan saat ini. Kalau mungkin ada teman-teman ada tambahan, mungkin bisa ditulis di kolom komentar. Kalau uraian tadi, teman-teman, sekiranya mungkin merasa ada manfaatnya buat teman-teman, jangan lupa tekan tombol like. Saya doakan semoga kita semua, saya dan teman-teman, selalu mendapatkan rezeki yang berlimpah dari Allah SWT, rezeki yang banyak, rezeki yang berkah, dan tentunya rezeki yang halal. Semoga bermanfaat. Kita akhiri, sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.